Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita belajar dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, kami mengucap syukur saat ini Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang memperhatikan kehidupan kami, Allah yang setia menghembuskan nafas kehidupan bagi kami semua. Melalui kesempatan ini kami anak-anak mau belajar dari firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, berkati penonton channel ini. Kami percaya dengan kuasa Tuhan, kami mengerti firman-Mu dan beroleh kemampuan untuk melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Judulnya Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang yang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Mari kita belajar dari bagian Alkitab ini dengan tema khotbah, cerdik menghadapi saudara palsu. Dalam sebuah persidangan gerejawi, ada seorang tua yang berusia lanjut. Dia tampil di depan peserta sidang, lalu dia menjelaskan tentang kata saudara. Menurutnya, kata saudara itu adalah paduan dari dua kata, sau dan darah. Kata sau artinya 1000, darah artinya cinta. Jadi, dengan menyebut saudara, itu sesungguhnya kita menyapa orang tersebut dari kedalaman hati kita yang penuh cinta terhadapnya. Jika kita memeriksa kamus bahasa kita, ternyata kata saudara memiliki banyak pengertian. Kata ini sering digunakan untuk menyebut orang yang seibu seayah. Misalnya kakak beradik, itu dapat kita sebut saudara. Kata saudara juga digunakan untuk menyebut orang yang bertalian keluarga dengan kita. Misalnya satu marga dengan kita, itu dapat disebut saudara. Kata saudara juga sering digunakan untuk menyebut orang yang sepaham dengan kita, sekeyakinan dengan kita, seagama dengan kita, sehaluan dengan kita, dan lain sebagainya. Dalam percakapan sehari-hari, kata saudara juga digunakan sebagai sapaan yang sopan kepada seorang dewasa. Inilah penjelasan tentang kata saudara. Dalam kitab Galatia, kita bertemu dengan kata saudara dalam ayat 4. Menariknya, Paulus menyebut di sini saudara palsu.
Saudara tahu apa artinya palsu? Palsu itu artinya tiruan. Seperti emas tiruan. Kelihatan emas itu asli, tapi sebenarnya palsu. Jadi untuk membedakan yang asli dengan palsu itu memang bukan hal yang mudah. Karena yang palsu itu, dia mau menyerupai yang asli. Pengertian lain dari palsu adalah gadungan. Dan kita sering mendengar ada polisi gadungan, tentara gadungan, wartawan gadungan, dan lain sebagainya. Nah, dengan memahami tentang hal ini, maka kita mengerti apa yang sesungguhnya Paulus maksudkan dengan saudara palsu di sini. Berarti ada orang yang menyerupai yang asli. Nah, apa yang dimaksud Paulus dengan kata saudara? Dan siapakah saudara yang dimaksud oleh Paulus? Untuk memahami saudara yang Paulus maksudkan, mari kita lihat ayat 3. Saya akan bacakan ayat 3 bagi kita semua. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Jadi ada Titus. Titus itu yang kemudian bakal menjadi pemimpin jemaat di Pulau Kreta. Nah, Titus ini dia seorang Yunani, dia bukan seorang Yahudi. Nah, Paulus menyebutkan di sini bahwa Titus ini tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Nah, dari sini kita mengerti bahwa yang disebut oleh Paulus dengan saudara palsu di sini adalah orang dari agama Yahudi yang memiliki ajaran tentang sunat. Dan orang yang beragama Yahudi ini telah beralih menjadi Kristen, tetapi dia tetap mempertahankan kebiasaannya di agama Yahudi. Dia tetap mau menerapkan gaya hidup beragama Yahudi, walaupun dia sudah menjadi Kristen. Nah, sampai di sini jelas bagi kita, saudara yang dimaksud di sini adalah saudara dalam pengertian seagama. Tetapi mengapa orang seagama ini disebut oleh Paulus sebagai saudara palsu? Nah, mari kita belajar bagian Alkitab ini. Dari kajian atas kitab ini saya mencatat ada 3 hal yang pada akhirnya mendorong Paulus untuk mengatakan itu saudara palsu. Dan 3 hal ini sangat penting untuk kita perhatikan. Sebab di dalam kehidupan ini ada banyak orang yang mengaku saudara. Atau yang menyebut dirinya saudara. Saudara dengan kita. Tetapi sebenarnya mereka adalah saudara palsu. Nah, apa saja yang disebut oleh Paulus di sini sehingga dia tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah saudara palsu. Yang pertama, coba kita perhatikan ayat 4. Di sini disebutkan memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambahkan kita. Dari ayat ini saya mencatat 3 hal. Yang pertama, yang disebut saudara palsu adalah orang yang menyelundup. Menyelundupkan sesuatu ke dalam kekristenan. Pertanyaan kita, apa yang diselundupkan oleh orang-orang ini? Yang diselundupkan adalah kebiasaan agama Yahudi. Praktek agama Yahudi dibawa masuk ke komunitas Kristen. Sehingga di sana ada campur aduk ajaran. Ajaran agama Yahudi bercampur dengan ajaran kekristenan. Nah, orang-orang yang mencampur aduk ajaran kekristenan dengan ajaran agama Yahudi, itulah yang disebut oleh Paulus di sini sebagai saudara palsu. Yang kedua, orang-orang yang menghadang kebebasan dalam Kristus. Yang kedua, orang-orang yang menghadang kebebasan dalam Kristus. Kita tahu bersama orang yang hidup dalam Kristus adalah orang yang telah beroleh kasih karunia Kristus dibebaskan dari belenggu dosa. Jadi orang itu diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Karena itu dia menjalani kehidupan dengan sukacita. Dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah membebaskan dia dari segala dosanya. Tetapi orang-orang yang disebut saudara palsu ini menghadang kebebasan dalam Kristus. Mereka tidak mengakui selamat oleh kasih karunia.
bagi mereka keselamatan itu adalah keselamatan yang diperoleh dengan mentaati hukum Taurat. Nah, kalau konsep keselamatan seperti ini, maka keselamatan itu sangat bergantung pada usaha manusia, pada inisiatif manusia untuk selamat. Padahal dalam ajaran kekristenan, keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Keselamatan itu adalah inisiatif Allah menyelamatkan kita. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita bisa selamat. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita telah diselamatkan. Dan untuk selanjutnya, kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Sebab hanya dalam persekutuan seperti itulah, kita punya kekuatan yang besar untuk menjaga, memelihara keselamatan itu. Yang ketiga, yang disebut saudara palsu oleh Paulus adalah orang yang bertujuan memperhambahkan orang Kristen, menjalankan ritual agama Yahudi, menjalankan kebiasaan agama Yahudi. Jadi kekristenan itu dipandangnya sebagai neo agama Yahudi atau agama Yahudi versi baru. Nah, kalau ada orang yang memandang kekristenan itu adalah agama Yahudi versi baru, bagi Paulus itu adalah saudara palsu. Nah, sikap Paulus menghadapi mereka ini bagaimana? Kalau Anda berhadapan dengan orang yang seperti ini, apa sikap Anda untuk mengantisipasinya? Perhatikan ayat 5. Saya mencatat ada 3 sikap Paulus dalam menghadapi saudara-saudara palsu. Sikap yang pertama adalah, dalam ayat 5 dicatat, sesaat pun tidak mundur dan tunduk. Jadi kalau berhadapan dengan yang seperti itu, Anda jangan mundur. Anda harus tampil menghadapinya. Yang kedua, Anda jangan tunduk dengan apa yang mereka katakan. Tetapi Anda harus berpegang pada apa yang Anda yakini. Jadi menghadapi saudara-saudara palsu adalah dengan cara berpegang teguh pada keyakinan, berpegang teguh pada ajaran yang kita terima. Yang kedua, perhatikan ayat 6, memandang semua orang sama. Di dalam kekristenan, semua orang itu sama di mata Allah. Tidak ada presiden, gubernur, bupati, dan sebagainya. Tidak ada orang kaya, orang miskin, dan sebagainya. Tidak ada orang punya uang banyak dan orang yang punya uang sedikit. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, dan lain sebagainya. Semua orang di mata Tuhan adalah sama statusnya. Dan sikap ini diambil, dipegang oleh Paulus dalam menghadapi saudara palsu. Semua orang dipandang setara oleh Paulus. Dan hal itu kita bisa baca dalam ayat yang ke-6. Tidak ada yang diistimewakan di sana. Tidak ada. Semuanya dipandang sama. Yang ketiga, perhatikan ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Paulus menegaskan, dia memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Itu berarti Paulus fokus dengan tujuan hidupnya. Bahwa selama dia menjalani kehidupan, dia memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Saudara sekalian, setelah Paulus menjelaskan tentang semuanya itu, Yakobus, Kefas, dan Yohanes berjabat tangan dengan Paulus dan Barnabas. Lalu dalam ayat 9 kita membaca, jabat tangan itu adalah tanda persekutuan. Jadi jika sampai saat ini di gereja, biasanya orang berjabat tangan ketika ketemu ataupun berpisah dari gereja, itu sesungguhnya ada tanda persekutuan di dalam Kristus. Nah, Paulus diterima oleh Yakobus, Yohanes, dan Kefas. Dan apa yang dia jelaskan kepada para rasul ini, yang adalah soko guru jemaat, itu diterima oleh mereka. Jadi untuk orang Yahudi, sunat itu diberlakukan. Tetapi untuk orang non-Yahudi, sunat itu tidak dipaksa. Jadi sunat itu merupakan pilihan bebas dia, apakah mau disunat atau tidak.
yang paling pokok adalah Injil Kerajaan Allah itu diberitakan di seluruh dunia. Tugas dari pemberita Injil adalah memotivasi orang, mendorong orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menjadikan kehidupan ini sebagai kesaksian bagi banyak orang. Nah, dengan mendengarkan ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita petik dari dalamnya? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, yang disebut saudara, ternyata adalah orang yang seagama. Tetapi di dalam komunitas orang yang seagama itu, ternyata ada orang yang memiliki cara hidup seperti orang-orang yang dihadapi oleh Paulus. Mereka telah menjadi Kristen, tetapi mereka masih membawa kebiasaan lama, tradisi lama masuk di dalam kekristenan. Karena itu tetaplah waspada, tetaplah memiliki daya kritis ketika kita menjadi orang Kristen. Berhadapan dengan siapapun, daya kritis itu harus ada pada kita. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang seagama dengan kita, yang sekeyakinan dengan kita, tetapi dia masih membawa cara hidup yang lama, kebiasaan yang lama, tradisi yang lama ke dalam kekristenan. Karena itu ada ungkapan orang Sangir yang mengatakan mehapi tahatariang naung suwatanging gue. Artinya berteman dengan siapapun, jiwa kita tetap di badan. Kita harus tetap memperhatikan, kita harus tetap memiliki daya kritis dalam hal melihat ajaran dan cara hidup dari orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama dengan kita, ataupun yang menganut agama Kristen. Karena itu hati-hatilah, tetaplah waspada. Ada ungkapan yang mengatakan bukan air dari luar perahu yang bisa menenggelamkan perahu, tetapi air di dalam perahulah yang bisa menenggelamkan perahu. Jadi sekalipun ada banyak orang menganut kekristenan, sesungguhnya itu bukan jaminan bahwa dia memahami betul tentang ajaran Kristus. Sebab tidak semua orang mau belajar tentang ajaran Kristus. Ada orang yang malas belajar. Dia tidak mau tahu tentang ajaran Kristus. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak mungkin dapat memahami dan menjalankan apa yang Yesus ajarkan. Jangan-jangan dia Kristen, tetapi dia masih menerapkan keyakinan yang lama, dia masih menjalani kehidupan dengan cara hidup yang lama sebelum dia menjadi orang Kristen. Nah, Paulus menyebut orang-orang yang semacam ini, yang menganut kekristenan, tetapi cara hidupnya bukan Kristen, ataupun keyakinannya, pemahamannya bukan Kristen, itu adalah saudara-saudara palsu. Nah, saudara-saudara palsu ini bisa ada di mana saja. Bisa saja saudara palsu itu ada di dalam komunitas keluarga kita. Bisa saja saudara palsu itu adalah satu marga dengan kita. Bisa saja saudara palsu itu satu kelompok dengan kita, satu jemaat dengan kita. Dia menjalani kehidupan tidak seperti yang Kristus ajarkan. Dan dia mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinannya dan apa yang menjadi cara hidupnya. Nah, keyakinan yang salah dengan cara hidup yang salah, lalu keyakinan yang salah ini dan cara hidup yang salah ini digunakan untuk mempengaruhi orang agar ikut keyakinannya yang salah itu, ikut cara hidupnya yang salah itu. Nah, itu yang disebut oleh Paulus adalah saudara palsu. Dan banyak orang saudara sekalian yang sesungguhnya tidak sadar, dia telah menjadi saudara palsu bagi sesamanya. Cara hidupnya bukan lagi Kristen. Contoh sederhana begini, Kristus mengajarkan kita untuk tidak balas dendam, tidak menerapkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi coba lihat dalam realitas. Dari sini kita mengerti bahwa ternyata saudara palsu yang Paulus maksudkan adalah orang-orang yang menjalani cara hidup yang salah, dengan keyakinan yang salah, lalu mempengaruhi orang lain untuk mengikuti cara hidup dan keyakinannya yang salah itu. Tapi dapat juga kita katakan saudara palsu adalah orang yang dekat dengan kita, tetapi dia tidak tulus. Tidak tulus dalam membangun hubungan dengan kita, membangun relasi dengan kita. Seperti kata kitab Amsal,
ada sahabat yang lebih karib dari seorang saudara, tetapi ada juga sahabat yang mendatangkan celaka. Nah, sahabat yang mendatangkan celaka inilah yang dapat kita katakan sebagai saudara palsu. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menghadapi saudara palsu itu? Bagaimana cara kita menghadapi orang yang dekat dengan kita tetapi tidak tulus? Saya mencatat ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus di sini. Yang pertama, teguhlah pada prinsip. Paulus membahasakannya dia tidak mau mundur dan dia tidak mau tunduk kepada mereka. Tidak kompromi dengan kejahatan, dia tetap teguh pada prinsip. Coba perhatikan pohon bambu. Kalau saudara melihat pohon bambu, dia mengikuti arah angin. Angin bertiup ke sana, dia ikut. Angin bertiup ke sini, dia ikut. Dia ikut arah angin. Tetapi dia tetap di situ. Dia tetap berdiri di situ. Itulah pohon bambu. Nah, orang yang punya prinsip adalah orang yang fleksibel. Dia mengikuti setiap arah percakapan, tetapi dia tidak berubah. Dia tetap teguh berdiri pada prinsipnya. Jadi cara menghadapi orang yang merupakan saudara palsu, kita harus teguh pada prinsip, kita harus berpegang pada apa yang menjadi iman kita. Yang kedua, cara menghadapi mereka adalah pandanglah semua orang sama. Jadi pendapat mereka dihargai, pendapat saudara-saudara yang lain juga dihargai. Kita berdiskusi dengan mereka, berdialog dengan mereka, memandang mereka sama sebagai makhluk Tuhan yang termulia. Jangan pernah membenci orang-orang yang merupakan saudara palsu ini. Tetapi hargailah mereka dan bangunlah komunikasi dengan mereka. Siapa tahu dengan kemurahan Tuhan, dari hasil dialog itu dia akan berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, fokuslah pada Injil. Menjadikan Injil itu sebagai gaya hidup kita. Nah, mengapa kita harus demikian? Karena Kristus menjalani kehidupan yang seperti itu. Kristus teguh pada prinsipnya. Sekalipun dia mengalami penderitaan, disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh. Yesus tetap teguh pada prinsipnya. Dia tetap menjalankan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Kristus juga memandang semua manusia itu setara. Bagi manusia pemungut cukai di zaman itu adalah orang berdosa. Tetapi bagi Kristus pemungut cukai adalah manusia yang juga mendapat perhatian yang sama darinya. Kristus juga berfokus pada pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Kemanapun dia mengajar, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itulah teladan Kristus bagi kita. Dan kita diminta untuk mengikuti teladannya. Jadi menghadapi saudara-saudara palsu, mari kita berfokus pada ajaran Kristus. Teguh berpegang pada ajaran Kristus dan melaksanakan ajaran Kristus itu. Jadilah orang Kristen yang punya mental sama seperti Kristus. Jika di tangan saya ada 2 benda, 1 kerupuk dan 1 bola basket, perhatikan 2 benda itu. Ketika kerupuk dibanting ke lantai, kerupuk itu hancur berkeping-keping. Ketika bola basket dibanting ke lantai, bola basket itu akan melenting tinggi. Menjadi orang Kristen jadilah sama seperti bola basket yang melenting tinggi. Sekalipun mendapatkan cacian, mendapatkan tekanan, mendapatkan penghinaan, mendapatkan penganiayaan. Jangan punya mental seperti kerupuk. Mental yang gampang down, mental yang gampang kecewa, mental yang gampang tersinggung, mental yang gampang marah, mental yang tidak berani menghadapi risiko, dan lebih suka cuci tangan. Jadilah pengikut Kristus yang kokoh kuat, dan jangan menjadi orang yang menjadi saudara palsu. Dan jangan menjadi saudara palsu bagi sesamamu. Amin.